Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kais Abi. Saya dari kelompok 6 akan presentasikan tugas besar praktikum AI dengan judul Sistem Pengenalan Genre Musik Menggunakan Convolutional Neural Networks. Untuk anggota saya terdiri dari saya sendiri dengan akhiran NIM 061, ada Aji Kartik Hartanto 062, Nazar Muhammad 063, Haikal Izyananta 86, dan terakhir Putra Meka Sotang itu 87. Oke, mari kita mulai. Akan dimulai diwakilkan oleh Aji. Baik, perkenalkan nama saya Anja Kartiko Hartanto dengan NIM akhiran 062. Jadi, saya akan menjelaskan deskripsi kasus dan metodologi atau pendekatan hibrida yang kami gunakan untuk eh, mengerjakan tugas ini. Jadi, untuk proyek ini mengembangkan sistem identifikasi genre musik dari data audio yang direpresentasikan sebagai gambar atau spektrogram. Jadi sistem harus mampu membedakan antara berbagai genre seperti blues, klasikal, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, dan rock. Inputnya adalah gambar musik 224 kali 224 pixel, 3 saluran warna. Dan outputnya adalah prediksi genre dengan tingkat kepercayaan. Untuk metodologi atau pendekatan hibridanya, jadi yang pertama ekstraksi fitur dengan CNN memanfaatkan model efisien Net V2B0 yang sudah dilatih transfer learning sebagai fitur ekstraktor untuk mengekstrak fitur relevan dari gambar musik. Kemudian untuk klasifikasi dengan GBM, vektor fitur dari CNN diumpankan ke model GBM untuk klasifikasi ke dalam 10 genre musik yang ditentukan. Pertama, izin perkenalkan diri, saya Putra Mikristoang dengan NIM 235818087. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang proses pelatihan dan evaluasi model, di mana proses pelatihan ini terdapat menjadi tiga bagian, di mana di dalamnya ada pembagian dataset. Dataset musik dibagi secara stratifikasi menjadi set pelatihan dan validasi untuk mendistribusi genre yang seimbang. Lalu yang kedua di sini ada pelatihan like GBM. Model GBM dilatih pada fitur yang diekstraksi dari set latihan, divalidasi dengan set validasi, dan menggunakan multi-log loss. Lalu yang ketiga adalah restopping, diimplementasikan untuk mencegah overfitting. Lalu di sini ada evaluasi dan metrik, di mana kinerja model dievaluasi menggunakan akurasi, classification report, dan confusion metric. Akurasi keseluruhannya mencapai 80,58%. Visualisasi seperti grafik, akurasi per genre, dan confusion metric juga dihasilkan. Lalu yang terakhir di sini ada penggunaan inferensi, di mana model dapat memprediksi genre pada satu gambar baru atau secara massal. Setiap prediksi dicatat dalam log yang menunjukkan genre aktual, prediksi, dan juga yang terakhir ada probabilitas. Mungkin sekian dari saya penjelasan tersebut. Terima kasih. Nama saya Muhammad Haikal Izananta dengan akhiran NIM 086. Di sini saya menjelaskan yaitu dataset Citizen audio ke mail spektrogram. Dataset Citizen Citizen kumpulan file audio untuk klasifikasi genre musik diubah menjadi representasi visual mail spektrogram. Mail spektrogram adalah gambar suara yang mempresentasikan spektrum frekuensi seiring waktu dengan intensitas digambar melalui warna. Transformasi ini memungkinkan pengguna CNN yang unggul dalam pemrosesan gambar untuk melihat pola unik dalam struktur audio setiap genre. Dengan demikian, klasifikasi genre musik berubah menjadi masalah klasifikasi gambar, di mana model belajar membedakan mail spektrogram dari berbagai genre seperti blues, klasikal, jazz, dan metal.
Oke, dilanjut. Perkenalkan, nama saya Najar Muhammad Fikri dengan yang belakang 063. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi teknis dari model hybrid yang digunakan dalam proyek klasifikasi musik ini. Yang pertama, tahap latihan model pada train.py. Pada tahap pelatihan model ini, kami menggunakan skrip train.py yang bertugas untuk mengelola seluruh proses training. Di sini, kami menginisialisasi arsitektur efisiensi P2 BO sebagai ekstraktor fitur untuk mengolah spektrogram dari audio. Setelah fitur diperoleh, proses dilanjutkan dengan melatih model GBM sebagai klasifier. Lalu hasil model disimpan untuk digunakan pada tahap berikutnya. Yang kedua, tahap inferensi sampel tunggal. Pada predict.py, model setelah dilatih, kita beralih ke tahap inferensi dengan menggunakan predict.py. Skrip ini memuat model yang telah disimpan sebelumnya, kemudian digunakan untuk memprediksi genre musik dari satu sampel spektrogram baru. Probabilitas hasil prediksi akan ditampilkan dan dicatat. Terakhir, untuk mengetahui performa model secara keseluruhan, kami menggunakan bookpredict.py. Skrip ini menjalankan validasi terhadap banyak data sekaligus, menghitung akurasi tiap genre maupun total, serta menampilkan hasilnya dalam bentuk visualisasi untuk menganalisis lebih lanjut. Dengan pendekatan hybrid ini, kami berharap dapat memperoleh hasil klasifikasi genre musik yang lebih akurat dengan memanfaatkan kekuatan CNN untuk ekstraksi fitur dan GBM untuk klasifikasinya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari hasil pelatihan. Di sini kita bisa melihat ada grafik performa model selama proses pelatihan. Grafik di sebelah kiri menunjukkan akurasi model, sedangkan grafik di kanan menampilkan nilai loss. Dua garis biru mewakili performa pada data pelatihan, sementara dua garis orange memiliki performa pada data validasi. Garis merah vertikal menandai dimulainya tahap fine tuning yang dilakukan pada epoch ke-23 pada awal pelatihan hingga epoch ke-23. Kita dapat melihat peningkatan yang konsisten dan akurasi pelatihan serta penurunan pada loss pelatihan ini. Ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola dari data dengan baik, namun akurasi validasi selama tahap ini tampak tidak stabil dengan fluktuasi yang cukup tajam dari satu epoch ke epoch lainnya. Ini mengindikasi bahwa model masih mengalami kesulitan dalam melakukan generalisasi terhadap data baru. Untuk mengatasi ketidakstabilan ini, strategi fine tuning diterapkan pada epoch ke-23. Setelah titik ini, dampaknya sangat jelas terlihat. Akurasi validasi menjadi jauh lebih stabil dan berhenti berfluktuasi secara liar, menetap di angka sekitar 48%. Loss validasi juga menunjukkan pola yang serupa, turun ke tingkat yang lebih rendah dan menjadikannya lebih konsisten secara keseluruhan. Intervensi fine tuning terbukti krusial dalam menghasilkan model yang lebih andal. Model ini berhasil mencapai ke akurasi pelatihan sekitar 55% dan akurasi validasi yang stabil di angka 48%. Ini menunjukkan bahwa model tidak hanya menghafal data, tetapi juga benar-benar memahami fitur penting dari gambar vektogram untuk membedakan genre musik secara efektif. Selanjutnya di slide ini menampilkan confusion matrix yang digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan model klasifikasi genre musik secara mendalam. Pada confusion matrix ini, sumbu vertikal menunjukkan label sebenarnya dari genre musik, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan label yang diprediksi oleh model. Angka-angka yang muncul pada masing-masing sel menunjukkan jumlah prediksi untuk kombinasi tertentu. Semakin gelap warna biru pada sebuah sel, semakin tinggi jumlah prediksi yang terjadi pada kombinasi tersebut. Fokus utama kita adalah pada diagonal utama yang menunjukkan prediksi yang benar. Kita dapat melihat bahwa model memiliki performa yang sangat baik pada beberapa genre dengan karakteristik yang sangat khas, seperti contoh genre klasikal berhasil diprediksi dengan benar sebanyak 18 kali dan hip hop sebanyak 17 kali. Genre metal, country, dan reggae juga menunjukkan akurasi prediksi yang relatif tinggi. Namun, jika kita memperhatikan sel di luar diagonal utama, terlihat sejumlah area di mana model mengalami kesulitan dalam membedakan genre tertentu. Genre rock adalah contoh yang paling menonjol.
Meskipun rock memiliki jumlah data yang cukup, model hanya dapat mengalih 7 sampel dengan benar, sementara sisanya justru diklasifikasikan sebagai country dan pop. Selain itu, di mana 4 sampel jazz diklasifikasikan sebagai blues, tampang tindih lainnya terjadi antara disco dan reggae yang menunjukkan pola kebingungan model yang membedakan genre dengan karakteristik musikal yang berdekatan. Kesimpulannya, confusion matrix ini membantu kita mengidentifikasi bahwa model sangat andal dalam mengenali genre yang berbeda secara mencolok, namun masih memiliki kelemahan dalam membedakan genre yang memiliki kemiripan sonik. Temuan ini memberikan arah yang jelas untuk pengembangan ke depan, yakni dengan memperkuat kemampuan model dalam mengenali fitur-fitur distinktif pada genre yang sering tertukar. Selanjutnya, pada slide ini menampilkan visualisasi detail dari proses prediksi model pada satu sampel gambar spektrogram dan menunjukkan untuk memperhatikan bagaimana model mengambil keputusan secara individual terhadap data yang diberikan. Di sisi kiri gambar, kita bisa melihat spektrogram asli yang menjadi input untuk model. Label sebenarnya dari gambar ini adalah country yang ditampilkan secara eksplisit di atas gambar sebagai referensi kebenaran. Ini adalah genre sebenarnya dari lagu yang diubah ke dalam bentuk visual spektrogram. Sementara itu di bagian kanan sering menunjukkan hasil prediksi dari model dalam bentuk grafik batang. Setiap batang memiliki skor kepercayaan model terhadap masing-masing genre. Dapat dilihat bahwa model memberikan kepercayaan yang sangat tinggi, yakni 94,9% terhadap genre country yang ditandai dengan batang berwarna biru terang. Ini artinya model tidak hanya memiliki genre yang benar, tapi juga sangat taking dengan prediksinya. Genre yang seperti pop standar penerimaan nilai confidence yang jauh lebih rendah, hanya sekitar 2% dan 1%, sedangkan genre lainnya bahkan berada di bawah 1%. Visualisasi ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan model untuk membuat prediksi yang tajam dan tegas ketika pola dalam input sangat jelas dan khas. Dalam hal ini, karakteristik visual dari genre country berhasil ditangkap dengan sangat baik oleh model, sehingga menghasilkan keputusan klasifikasi yang sangat menyenangkan dan akurat. Terakhir itu slide ini menunjukkan kesan performa akhir dari model klasifikasi genre musik ketika diuji secara menyeluruh terhadap seluruh set data gambar spektrogram. Grafik di sebelah kiri menunjukkan tingkat akurasi prediksi untuk masing-masing genre. Di bagian atasnya tercantum metrik utama yaitu overall accuracy yang mencapai 80,58%. Artinya dari seluruh sampel gambar yang diuji, model berhasil mengklasifikasi sekitar 81% diantaranya dengan benar. Ini menunjukkan bahwa secara umum model ini memiliki performa yang sangat baik dan dapat digandalkan untuk tugas klasifikasi genre. Jadi kita lihat lebih detail. Model menunjukkan performa yang sangat kuat pada genre klasikal, metal, pop, dan hip hop dengan akurasi prediksi masing-masing di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola-pola sonik yang khas dari genre-genre tersebut dengan sangat baik. Namun, tidak dengan semua genre menunjukkan performa yang sangat tinggi. Genre rock memiliki akurasi terendah hanya 52%, yang berarti model hanya mampu mengklasifikasikan dengan benar separuh dari seluruh sampel genre ini. Genre country, disco, dan blues juga mencatat akurasi di bawah rata-rata keseluruhan, yaitu di kisaran 73% sampai 76%. Untuk memahami mengapa genre seperti rock menjadi tantangan terbesar, kita dapat melihat grafik di sebelah kanan, yaitu confusion matrix untuk hasil prediksi keseluruhan. Pada matriks ini, prediksi yang benar berada di diagonal utama berwarna biru tua. Semakin gelap warnanya, semakin banyak prediksi yang benar. Jika kita perhatikan baris untuk genre rock, terlihat bahwa meskipun ada 52 prediksi yang benar, model sering salah mengklasifikasikan sebagai pop 12 kali, disco 10 kali, dan country 9 kali. Ini mengidentifikasikan bahwa genre-genre tersebut memiliki kemiripan karakteristik dalam spektrum audionya, sehingga lebih sulit untuk dibedakan oleh model. Sebaiknya, baris klasikal menunjukkan dominasi angka 95 diagonal dengan sangat sedikit kesalahan di luar diagonal, menjelaskan mengapa genre ini menjadi paling akurat. Secara keseluruhan, kombinasi antara grafik akurasi dan confusion metrik ini menunjukkan konsisten temuan model memiliki kekuatan pada genre dengan pola unik, namun kesulitan membedakan genre yang secara musikal berdekatan. Analisis ini memberikan arah jelas untuk peningkatan model di masa mendatang, khususnya dalam membedakan genre-genre yang overlap secara karakteristik. Oke, kesimpulannya, praktikum ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi genre musik menggunakan pendekatan hibrida CNN dan GBM. Dengan mengubah audio menjadi spektrogram, masalah klasifikasi audio efektif ditransposisikan menjadi klasifikasi gambar. Metodologi ini terbukti efisien dalam menangkap karakteristik kompleksitas setiap genre. Arsitektur hibrida CNN GBM adalah strategi efektif dan andal. Analisis kelemahan model memberikan wawasan berharga untuk menyempurnakan di masa depan, seperti eksplorasi fitur lebih spesifik untuk membedakan genre-genre yang problematik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.